Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka lagi melalui media YouTube ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi-materi yang sebelumnya. 3 materi sebelumnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kemudian yang kedua perkalian dan pembagian bilangan bulat, ketiga operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, seharusnya kita melangkah pada materi berikutnya yaitu bilangan pecahan, ya, operasi hitung pada bilangan pecahan. Tapi ada satu syarat, ya, syarat untuk menguasai pecahan adalah mampu menyelesaikan FPB dan KPK. Nah, apa kepanjangan dari FPB? Nah, FPB itu faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor persekutuan terbesar, faktor berarti faktor dari suatu bilangan yang kita ambil di sini faktor prima dari suatu bilangan, kemudian yang terbesar. Yang kemudian KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatannya yang sama dari bilangan yang akan kita cari KPK-nya yang terkecil. Nah, di sini sudah ada 4 langkah penyelesaian. Ya, 4 langkah penyelesaian untuk menemukan FPB dan KPK. Nah, langkah pertama, ya, bagi dengan faktor prima. Faktor prima seperti yang kita tahu, ya, bilangan prima itu bukan mulai dari 1. 1 tidak termasuk bilangan prima. Tapi bilangan prima mulai dari 2. Kenapa? Karena bilangan prima pengertiannya adalah bilangan yang bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Makanya 1 tidak termasuk bilangan prima karena 1 tidak bisa dibagi oleh 1 lagi. Jadi 1 tidak bisa disebutkan 2 kali. Oleh karena itu di sini bilangan prima mulainya dari 2. Jadi kita akan bagi dengan faktor prima itu mulainya dari 2, kemudian 3. Nah, 4 bukan bilangan prima karena 4 bisa dibagi oleh bilangan yang lain yaitu 2. Kemudian langsung ke 5. Nah, 6 bukan bilangan prima karena 6 mempunyai faktor bilangan lebih dari 2. Jadi ini hanya yang mempunyai faktor bilangan 2. Ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua, lingkari pembagi prima yang bisa membagi semua bilangan. Ini hanya untuk nanti langkah ketiga, untuk syarat ke langkah ketiga, yaitu untuk FPB. Nanti setelah hasilnya selesai, FPB adalah faktor prima yang dilingkari pada langkah kedua. Kemudian KPK semua faktor prima yang digunakan untuk membagi. Nah, kita akan coba praktekkan langkah ini, langkah yang 4 ini untuk menyelesaikan contoh soal yang telah tertulis di papan tulis. Nah, kita lihat di sini, tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 18, 12, 18 dan 24, 16, 24 dan 32. Nah, sekarang kita coba jawab untuk nomor 1. Ya. Bagi dengan faktor prima, berarti kita coba catat dulu 12 dan 18 sebagai soal. Jadi 12 dan 18. Kemudian kita coba garis di sini sebagai memisahkan garis pembagi. Ya, kita bagi dengan faktor prima yang terus di sini. Bagi dengan faktor prima pada langkah pertama. Maka kita coba bagi dengan yang terkecil dulu. Nah, apakah boleh yang dibagi dengan yang lebih besar? Sebetulnya boleh. Tapi kita coba dulu dari yang terkecil supaya berurutan. Nah, bagi dengan 2. Kalau 2 bilangan ini bisa dibagi oleh 2, maka kita bagi dengan 2. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. Ya, 18 dibagi 2 hasilnya 9. Jadi semuanya dibagi oleh 2. Nah, kemudian apakah 2 bilangan ini bisa dibagi oleh 2? Bisa, kan? Oleh karena itu 2 ini kita lingkari untuk menandakan nanti di ini langkah ketiga, langkah kedua, kan? Lingkari pembagi prima yang bisa membagi semua bilangan. Jadi 2 bilangan ini bisa dibagi oleh 2. Oleh karena itu 2 kita lingkari untuk penanda nanti di langkah yang ketiga, yaitu untuk FPB. Nah, kita lanjutkan lagi. Berarti sekarang tersedianya angka 6 dan 9.
Nah, 6 adalah angka yang masih bisa dibagi oleh 2, sedangkan 9 tidak. Ya, oleh karena itu kita tetap bagi 2. Ya, bagi 2. Karena 6 masih bisa dibagi oleh 2. Nah, kita bagi oleh 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, 9 dibagi 2 menghasilkan bilangan pecahan. Oleh karena itu, kalau menghasilkan bilangan pecahan, tulis saja bilangan yang di atasnya. Jadi 9 ya, tulis saja 9. Jadi tidak perlu dibagi. Ya, jadi tetap 9. Nah, ketika dibagi oleh 2, yang 6 berubah, yang 9 tidak berubah, ya, maka 2 tidak perlu dilingkari. Nah, 2 ini tidak perlu dilingkari. Kenapa? Karena 9-nya tidak bisa dibagi oleh 2. Jadi tidak bisa membagi semua bilangan. Ya, untuk langkah yang kedua. Nah, kemudian di sini ada 3 dan 9 bilangan berikutnya. Oleh karena itu, karena 3 dan 9 tidak bisa dibagi oleh 2, maka kita melangkah pada bilangan berikutnya. Habis 2, 3. Ya, kita coba bagi 3. 3 dibagi 3. Bisa ya, 1, kemudian 9 dibagi 3, hasilnya 3. Nah, untuk yang kedua ya, lingkari pembagi prima yang bisa membagi semua bilangan. Jadi 3 ini berubah menjadi 1, 9 ini berubah menjadi 3. Berarti bisa kan membagi kedua-duanya. Oleh karena itu kita lingkari angka 3. Kenapa dilingkari? Karena bisa membagi kedua bilangan ini. Nah, langkah berikutnya dibagi oleh 3 masih bisa tidak? Ya, masih bisa karena ini 3 masih ada. Oleh karena itu kita bagi lagi dengan 3. Karena masih ada angka yang belum sampai ke 1. Nah, 1 bagi 3 ya tetap 1. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, 3 ini tidak perlu dilingkari. Kenapa? Karena tidak bisa membagi angka 1 ini. Ya, nah, hanya bisa membagi angka 3-nya saja. Nah, ketika sudah final, di sininya sudah 1 semua. Nah, tadi kan bilangan 1 bukan lagi bilangan prima yang tidak bisa dibagi lagi. Oleh karena kalau sudah sampai 1 maka pekerjaan selesai. Nah, kita langsung ke langkah ketiga, penentuan FPB. Penentuan FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, kita lihat tadi faktor persekutuan terbesar itu faktor prima yang dilingkari. Berarti mana yang dilingkari? Nah, yang dilingkari di sini 2 dan 3. Maka kita kalikan 2 kali 3. Nah, jadi sama dengan 6. Jadi FPB-nya sama dengan 6. Nah, untuk KPK, jadi kalau FPB itu biasa disebut sikurus, tapi kalau KPK sirakus. Nah, oleh karena KPK, semua pembagi ini adalah KPK. 2 kali 2 kali 3 kali 3 itu adalah KPK. Kalau ditulis dalam bentuk faktor prima, maka ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, jadi 2 pangkat 2 itu 4, 3 kali 2 itu 9. Jadi 4 kali 9 sama dengan 36. Itu untuk contoh pengerjaan nomor 1. Pengerjaan nomor 1. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Nah, itu contoh pengerjaannya, penerapan langkah yang 1, 2, 3, 4 ini dalam menyelesaikan soal KPK dan FPB. Ya, kita lanjutkan di contoh yang kedua. Di sini ada 3 bilangan yang akan kita cari KPK dan FPB-nya. Ya, nomor 2. 12, 18 dan 24. Seperti tadi kita tulis dulu 12, 18 dan 24. Kemudian kita buat garis di sampingnya. Ya, kemudian kita akan bagi dengan faktor prima. 12, 18 dan 24 itu merupakan bilangan genap. Ya, kalau bilangan genap sudah pasti bisa dibagi oleh 2. Maka kita coba bagi dengan 2. Nah, kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 ya 6, 18 bagi 2 9,
9, 24 dibagi 2, 12. Nah, pada pembagian pertama ini semua angka berubah. 12 jadi 6, 18 jadi 9, dan 24 jadi 12. Itu artinya 2 ini bisa membagi semua bilangan, sehingga kita bisa melingkarinya. Ya, kemudian kita bagi lagi, karena masih ada yang bilangan genap, berarti bilangan tersebut masih bisa dibagi 2, maka kita bagi 2. Ya. Walaupun ada yang sudah tidak bisa dibagi 2 karena 9 itu bilangan ganjil, tapi tetap karena masih ada yang bisa dibagi oleh 2, maka kita bagi 2 dulu. Ya, sekarang 6 dibagi 2, hasilnya 3, 9 bagi 2, ya, menghasilkan bilangan pecahan, berarti tulis saja bilangannya. Tidak perlu dibagi pecahannya. Kemudian 12 dibagi 2, hasilnya 6. Nah, 2 ini tidak bisa membagi semua bilangan, hanya bisa membagi 6 dan 12. 9 tidak bisa, oleh karena itu tidak perlu kita lingkari. Ya. Kemudian kita bagi lagi, di sini masih ada angka 6, bilangan genap. Oleh karena itu masih bisa dibagi oleh 2. Ya, 3 bagi 2 tidak bisa, ya tetap 3. Kemudian 9 bagi 2 tetap 9. 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, 2 ini pun tidak bisa membagi sebuah bilangan, oleh karena itu tidak perlu dilingkari. Nah, kemudian langkah berikutnya di sini sudah ada 3, 9 dan 3, semuanya bilangan ganjil, artinya sudah tidak bisa lagi dibagi oleh 2. Maka kita melangkah ke faktor prima berikutnya, yaitu 3. Bisa dibagi oleh 3? Nah, ternyata bisa. Oleh karena itu dibagi dengan 3. Ya, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 9 bagi 3 hasilnya 3, dan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Berarti untuk yang 2 ini sudah final. Tapi masih ada yang belum final, yaitu 3. Ya, oleh karena itu kita bagi lagi. Dan yang 3 ini bisa membagi semua bilangan. Oleh karena 3 ini kita lingkari. Ya. Nah, terakhir masih ada angka 3, maka kita bagi dengan 3, sehingga menghasilkan 1 bagi 3 tetap 1, 3 bagi 3 1, kemudian 1 bagi 3 kita tetap 1. Ya, oleh karena itu hasilnya sudah mulai terlihat, karena di sini sudah final, ada 1 semua, berarti sudah selesai. Nah, baru kita masuk ke langkah ketiga, FPB. Penentuan FPB. FPB itu apa? Faktor prima yang dilingkari. Nah, kita lihat mana yang dilingkari, yaitu 2 kali 3. Ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi faktor persekutuan terbesarnya 6. Nah, KPK-nya semua faktor prima yang digunakan untuk membagi. Jadi semua ini adalah KPK. Jadi 2-nya ada berapa? Ya, ada 3. 1, 2, 3. Jadi 2-nya ada 3, kali 3-nya ada 2. Kali 3 pangkat 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 2, 9. Jadi 8 kali 9 sama dengan 72. Jadi FPB dari 12, 18, dan 24 itu 6. Sedangkan KPK dari 12, 18, dan 24 yaitu 72. Nah, itu penyelesaian contoh yang kedua. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. 16, 24, dan 32. Kita tulis dulu angkanya ya, 16, 24, dan 32. 16, 24, dan 32. Kemudian kita buat garis pembaginya. Nah, kita sekarang coba membagi dengan prima terkecil dulu, yaitu 2, karena semua bilangannya ternyata di sini bilangan genap. Kita bagi dengan 2. Ya. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 24 dibagi 2 hasilnya 12, dan 32 dibagi 2 hasilnya 16. Nah, 2 ini bisa membagi semua bilangan. Oleh karena ini 2 ini kita lingkari, karena bisa membagi semua bilangan. Sekarang masih ada bilangan genap.
oleh karena itu masih bisa dibagi oleh 2. Nah, jadi 8 dibagi 2 hasilnya 4, 12 dibagi 2 hasilnya 6, dan 16 dibagi 2 hasilnya 8. Ya, sekarang kita lihat apakah semua angka berubah. Ternyata semuanya berubah. Berarti 2 ini bisa membagi semua bilangan. Kita tandai lagi, kita lingkari. Kita lanjutkan. Ketiga bilangan ini masih bisa dibagi oleh 2 karena merupakan bilangan genap. Ya, maka kita coba bagi lagi. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3, dan 2 dibagi 8 dibagi 2 hasilnya 4. Apakah 2 ini bisa membagi semua bilangan? Ya, masih bisa. Jadi 4 jadi 2, mungkin ada perubahannya. Kemudian 6 dibagi 3, 6 jadi 3 berarti ada perubahan, 8 jadi 4 berarti ada perubahan. Makanya kita lingkari lagi 2. Nah, sekarang tinggal tersisa 2, 3, 4. Ini bukan di Samsung. 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat masih ada bilangan genap, berarti kita bagi lagi dengan 2. Berarti 2 dibagi 2 1, 3 dibagi 2 nggak bisa kan, 1,5. Oleh karena itu tulis aja tetap 3. Ada tidak bisa dibagi. 4 dibagi 2 2. Nah, 2 ini bisa membagi 2 bilangan saja, yaitu 2 dan 4. 3 tidak bisa. Oleh karena itu 2 ini tidak perlu dilingkari, jadi biarkan saja. Ya, kita lanjutkan. Masih ada ternyata angka 2 di sini, berarti masih bisa dibagi oleh 2. Ya, 1 bagi 2 sudah tidak bisa. Ya, 1, 3 bagi 2 tetap 3. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, 2 ini juga tidak bisa membagi semua bilangan. Jadi cuma angka 2 ini yang bisa dibagi oleh 2. Oleh karena itu tidak perlu dilingkari. Nah, angka yang tersisa tinggal 1, 3, dan 1. Oleh karena itu sudah tidak bisa lagi dibagi oleh 2. Berarti naik ke pembagi 3. Ya, ke faktor prima berikutnya, yaitu 3. 1 dibagi 3 hasilnya 1, 3 bagi 3 hasilnya 1, kemudian 1 bagi 3 tetap 1. Nah, karena sudah 1 semua, ya, maka ini sudah final sampai sini, sudah selesai. Dan 3 ini tidak bisa membagi semua bilangan. Oleh karena itu 3 tetap tidak dilingkari. Baru pada penyelesaian 3 dan 4-nya, penentuan FPB. Berarti dari pekerjaan ini, dari langkah ini bisa didapat FPB-nya berarti sama dengan 2-nya ada berapa nih? 2, 2, 2. Yang dilingkari berarti ada 2 pangkat 3. 2-nya ada 3. Berarti FPB-nya sama dengan 8. Setelah ini, setelah KPK FPB, kita akan belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oleh karena itu, pangkat ini nanti akan dipelajari lagi di bahasan setelah FPB dan KPK. Nah, kita lanjutkan langkah keempat, penentuan KPK. Penentuan KPK di situ, semua faktor prima yang digunakan untuk membagi. Berarti semua ini adalah faktor prima yang digunakan untuk membagi. Berarti 2-nya ada berapa? 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5. Nah, kali ada angka 3. Berarti kali 3. 3-nya ada 1 saja. Nah, 2 pangkat 5. Berarti berapa 2 pangkat 5? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu 32. Ya, 32 kali 3 berarti hasilnya 96. Ya. Nah, itu penyelesaian nomor 3. Jadi inilah langkah yang akan kita gunakan untuk mencari FPB dan KPK. Ya. Nah, kalau ada yang kurang ngerti silakan boleh dikirim di kolom komentar. Dan untuk memperkuat kemampuan kita dalam menguasai kompetensi ini, coba dikerjakan latihan soalnya. Ini kita ganti jadi latihan soal. 3 saja ya, dicoba.
Latihan soal tentukan FPB dan KPK dari 18, 24. Oh ya, ini 2 dulu ya biar nggak banyak. 18 dan 27. Kemudian yang kedua 18, 24 dan 36. Yang poin 3-nya 24, 27 dan 36. Ya, silakan dicoba latihan soalnya dan dikumpulkan boleh di Google Classroom atau di kolom komentar. Ya, silakan, mudah-mudahan ini bisa diulang-ulang terus kemudian dipahami dan menjadikan PPKPK ini kita kuasai kompetensinya sehingga bisa melangkah pada materi operasi hitung pada bilangan pecahan dengan lebih mudah. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.